nggak perlu mikirin uang atau status. Aku pengen banget. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Daud. Di sini kita akan mencoba untuk ngobrol lagi sama ChatGPT. Tapi ini topiknya tentang quarter life crisis, yang dimana saya yakin sebagian besar dari kita, anak-anak muda, menghadapi yang namanya quarter life crisis, yaitu umur 25-an lah ya. Kita menghadapi yang namanya quarter life crisis, dimana kita itu merasa ada krisis identitas kita. Ini hidup ini mau dibawa kemana, tujuannya gimana, apa sih tujuan kita itu hidup, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingin ngobrol itu sama ChatGPT, dan kita mulai saja langsung pertanyaan pertama. ChatGPT, Ada apa? Kelihatannya kamu lagi ada yang mau diobrolin. Spill aja, aku siap benerin. anggap kamu ini lagi quarter life crisis, ChatGPT. Terus kamu ingin mengejar sesuatu, tapi uang dan status itu bukan menjadi persoalan ataupun faktor. Apa yang akan kamu ingin kejar? Kalau uang dan status bukan faktor, mungkin aku akan kejar passion yang benar-benar membuat bahagia. Misalnya mengeksplorasi seni, belajar hal baru, atau membantu orang lain. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu kejar? Ada nggak contoh kasus yang nyata yang bisa benar-benar diterapkan untuk anak-anak muda di luar sana? Contohnya, banyak anak muda yang punya minat di bidang kreatif, tapi sering merasa harus memilih karier yang lebih aman. Jika mereka tidak perlu khawatir soal uang, mereka bisa mengejar passion mereka, seperti menjadi konten kreator, seniman, atau musisi. Dengan begitu, mereka bisa lebih mengekspresikan diri dan mungkin menemukan kesuksesan di luar jalur konvensional. Kalau kamu ingin menghabiskan waktu dan tidak ingin impress siapapun, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku punya waktu luang dan ingin menikmatinya untuk diri sendiri, mungkin aku akan melakukan hal-hal yang benar-benar kusukai. Misalnya, membaca buku favorit, jalan-jalan ke tempat baru, atau mungkin menonton film sepanjang hari. Intinya, melakukan apapun yang membuat hati senang dan bisa bikin recharge energi. Kamu termasuk introvert atau extrovert sih? Aku nggak punya kepribadian seperti manusia, jadi aku netral. Aku di sini buat jadi teman ngobrolmu, entah kamu introvert atau extrovert. Apa kamu merasa lebih nyaman saat sendirian atau saat bersama banyak orang? Aku sendirian sih. Berarti aku apa? Kalau kamu lebih nyaman saat sendirian, mungkin kamu cenderung introvert. Itu nggak masalah kok, banyak orang hebat yang introvert. Yang penting kamu bisa menikmati waktu sendiri dan tetap produktif. Ada hobi atau kegiatan tertentu yang biasanya kamu lakukan saat sendirian? Siapa contohnya orang hebat yang introvert? Salah satu contoh orang hebat yang cenderung introvert adalah Bill Gates. Dia lebih suka menghabiskan waktu sendiri untuk belajar dan berpikir, tapi berhasil membangun Microsoft. Jadi, introvert juga bisa sukses besar. Kamu punya idola atau panutan tertentu yang menginspirasi? Apa yang membuatmu bahagia, ChatGPT? Buatku, kebahagiaan datang dari membantu orang lain dan berbagi pengetahuan. Melihat kamu merasa terbantu atau senang saat ngobrol, itu sudah bikin aku bahagia. Siapa yang kamu idolakan dan kenapa? Aku tidak punya idola karena aku hanyalah program komputer. Tapi aku selalu kagum dengan orang-orang yang menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka untuk membantu orang lain atau membuat dunia lebih baik. Posisikan dirimu sebagai anak muda yang hilang arah. Sebagai anak muda yang merasa kehilangan arah, mungkin aku akan mencoba eksplorasi berbagai minat dan hobi untuk menemukan apa yang benar-benar membuatku bersemangat. Mencoba banyak hal baru bisa membantu menemukan passion atau tujuan hidup. Selain itu, aku akan mencari inspirasi dan belajar dari orang-orang yang kusuka atau yang punya perjalanan hidup menarik. Apa penting sih jika memiliki idola atau panutan dalam hidup? Panutan bisa memberikan motivasi dan inspirasi, terutama saat kita melihat perjalanan dan pencapaian mereka. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka, mengadopsi nilai atau prinsip yang kita kagumi, dan termotivasi untuk mencapai tujuan kita sendiri. Tapi yang terpenting adalah menemukan nilai dan tujuan yang sesuai dengan diri kita. Apa arti kata cukup buat kamu, ChatGPT? Cukup bisa berarti merasa puas dan tidak berlebihan. Ini tentang menerima dan bersyukur dengan apa yang kita miliki atau capai, tanpa harus
harus selalu menginginkan lebih. Merasa cukup bisa memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Gimana sih kita itu bisa hidup, tapi kita itu nggak mementingkan ekspektasi orang lain? Hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri bisa membantu kita tidak terlalu mementingkan ekspektasi orang lain. Penting untuk mengenal diri sendiri, mengetahui apa yang membuat kita bahagia dan apa yang ingin kita capai. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada perjalanan dan kebahagiaan pribadi. Apa sih ketakutan terbesarmu yang membuat kamu itu mundur ke belakang, bukan maju ke depan? Sebagai atlet, aku tidak punya ketakutan seperti manusia. Tapi jika aku bisa merasakan, mungkin aku akan takut tidak bisa membantu atau memberikan jawaban yang tepat untukmu. Bagiku, tujuan utamaku adalah menjadi teman ngobrol yang bermanfaat. Ada hal lain yang ingin kamu bahas? Posisikan dirimu sebagai anak muda yang memiliki ketakutan itu. Sebagai anak muda yang punya ketakutan tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, aku akan mencoba fokus pada apa yang bisa aku kendalikan, seperti usaha dan kerja keras. Mencoba tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain dan lebih fokus pada pencapaian pribadi. Penting juga untuk merayakan setiap langkah kecil yang kita capai dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Aku mau konsultasi sama kamu nih. Misal, aku pengen punya hidup yang tidak berdasarkan ambisi, tapi berdasarkan curiosity ataupun rasa penasaran aku. Bagaimana menjalankannya? Untuk menjalani hidup yang didasarkan pada rasa penasaran, kamu bisa mencoba untuk selalu terbuka dengan hal-hal baru dan tidak takut untuk mengeksplorasi berbagai bidang. Cobalah untuk mengikuti rasa ingin tahu, seperti membaca buku tentang topik yang kamu penasaran, mengikuti workshop, atau bertemu dengan orang-orang baru yang bisa memberikan perspektif baru. Dengan begitu, kamu akan selalu merasa termotivasi oleh keingintahuan dan bisa menemukan banyak hal menarik dalam perjalanan hidup. Jika hidupku adalah sebuah buku cerita, apa plot yang bisa kamu berikan? Kalau hidupmu adalah sebuah buku cerita, plotnya bisa berupa perjalanan eksplorasi dan penemuan diri. Ceritamu dimulai dengan rasa penasaran yang membawamu mencoba berbagai hal baru. Setiap bab penuh dengan petualangan, pertemuan dengan orang-orang inspiratif, dan pelajaran hidup. Plot twist-nya adalah setiap tantangan dan kegagalan yang kamu hadapi menjadi bagian penting dari pertumbuhan. Akhir ceritanya belum ditentukan, karena kamu terus menulis kisahmu sendiri. Ada sepatah dua kata ChatGPT buat penonton audiens kita yang melihat saat ini yang sedang mengalami quarter life crisis. Untuk kalian yang sedang mengalami quarter life crisis, ingatlah bahwa ini adalah fase normal dalam hidup. Gunakan waktu ini untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, eksplorasi minat dan passionmu. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan tetaplah percaya pada proses. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Semangat terus, karena kamu tidak sendiri. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah ungkapkan. Nah, bagaimana menurut kalian respon dari si ChatGPT ini? Menurut saya cukup wise, cukup bijak, dan memang kita bisa belajar banyak dari si ChatGPT ini. Silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ajukan ke ChatGPT dan kita bisa bahas di sini ya. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa, stay curious, stay human, and embrace AI.